A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Besar Baitur Rahim ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Ahadisul Ahkam, yaitu Bulughul Maram min Ahadisil Ahkam, hadis-hadis terkait hukum dan tidak terikat kepada satu mazhab. Bulughul Maram niki tidak terikat kepada satu mazhab, meskipun penulisnya niku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mazhabnya Syafi'i. Tapi di dalam menampilkan hadis, beliau tidak memihak kepada satu mazhab, karena hanya menampilkan hadis saja. Karena hanya menampilkan beberapa hadis saja, tanpa dikomentari. Memang kitab seperti Bulughul Maram ini untuk dihafalkan sebagai ahadisul ahkam. Termasuk ada lagi namanya kitab Umdatul Ahkam, niku nggih kitab hadis, lebih tebal lagi. Sampun, sekarang hadis yang ke-23 neten jenengan nggih. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, niki terkait sesuatu yang oleh ulama-ulama fikih menjadi khilaf, apakah sesuatu ini masuk kategori najis, haram ataukah tidak, dengan tanpa dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram niki. Kalau kemarin terkait khomer yang berubah menjadi cuka, nek khomer wis sepakat mboten khilaf. Tapi ketika khomer minuman keras itu berubah menjadi cuka, sementara cuka niku termasuk bahan makanan, dan dalam beberapa hadis disebutkan cuka niku sebagai makanan atau bumbu penting di dalam makanan. Khairul ni'mal idamu al khallu, nikmate lawuh nek cara biyen ngoten, lauk pauk terbaik itu cuka. Zaman dulu niku sederhana. Daging ditutulno cuka, daging dibakar ditutulno cuka pun dadi nikmat. Ada rasa asam manisnya. Termasuk sekarang niki, yaitu daging khimar
rumahan atau khimar yang tinggal di perkampungan, boten tinggal di peternakan. Iki ada perlakuan khusus karena ada hadisnya. Niki nek boten ngerti dikira halal. Padahal di beberapa hadis termasuk yang ditampilkan di sini, khimar rumahan atau ada yang menyebut khimar insiyah, khimar sing kemenungsan, khimar yang akrab dengan manusia, yang menjadi teman keseharian manusia, bukan yang dikembangbiakkan dalam peternakan. Niku di sini nanti ada larangan untuk dimakan, bahkan ada keterangan rijsun, kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan diriwayatake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas, lamma kana yaumu Khaibar, semangsane tinemu terjadi apa yaumu Khaibar, dina perang Khaibar tahun kelima Hijriah. Tanah Khaibar niku perkampungan yang dihuni oleh orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka itu telah berkhianat, mengingkari perjanjian yang mereka buat bersama seluruh komponen warga atau masyarakat yang tinggal di kota Madinah, termasuk umat Islam, yang biasa disebut Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah, bahwa semua penduduk Madinah itu satu. Cara mriki koyok Sumpah Pemuda, tidak memandang agama, tidak memandang suku bangsa. Siapa saja yang tinggal di Madinah itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam bela negara. Ketika Madinah diserang oleh orang luar, maka semua penghuni penduduk Madinah harus bersatu untuk membela. Meskipun yang diserang itu salah satu penduduk, meskipun yang diserang itu salah satu suku bangsa, atau bahkan salah satu agama yang ada di Madinah. Niku perjanjiannya ngoten. Ternyata tidak, orang Yahudi Khaibar niki malah berpihak kepada orang-orang Quraisy yang terhimpun dalam perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq. Nah niku asal mulai pendudukan Khaibar iku karena pengkhianatan orang-orang Yahudi Khaibar terhadap Madinah. Setelah terbukti mereka itu membela pasukan musuh, kalau sekarang disebut pasukan multi internasional, kados sing nyerang Irak dulu itu. Semua negara bersatu menginvasi Irak. Lah niki semua suku bangsa musuh-musuh Kanjeng Nabi niku bersatu untuk menyerang Madinah. Termasuk penduduk Madinah sendiri, yaitu orang-orang Yahudi niki ternyata membelot berpihak kepada pihak musuh. Padahal kemarin sudah ada perjanjian ketika awal Kanjeng Nabi datang ke Madinah, dan mereka sudah teken tanda tangan jaro sak mangke. Lah akhirnya niki terjadi Yaumu Khaibar. Ceritane ngonten. Singkat cerita,
penduduk Yahudi niki kalah, benteng Khaybar bisa dikuasai. Orang Yahudi sesuai kesepakatan dipersilahkan untuk meninggalkan tanah Khaybar. Akhirnya wong Islam mengambil harta rampasan milik orang-orang Khaybar niku. Hukum perang niku kan ngoten, dari dulu sampai sekarang. Sing kalah niku nggih kekayaannya dimiliki oleh yang menang. Lah, ketika itu amaro, perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Tolhata ing Abu Tolhah. Abu Tolhah niki bapak tirine Anas. Sepeninggal Malik, bapak kandunge Anas niku, Anas bin Malik. Ibuke Anas niki namanya Ummu Sulaim, niku menikah dengan Abu Tolhah niki. Sehingga Abu Tolhah niki termasuk dekat dengan Rasulullah lewat Anas bin Malik yang menjadi pelayan Nabi. Dekat dengan Ummu Sulaim, ibuke Anas. Anas niki wis kaya anak angkate Kanjeng Nabi ngoten. Sehingga Kanjeng Nabi memerintahkan Abu Tolhah tidak lain supaya orang-orang Islam untuk tidak memakan salah satu harta rampasan perang yang berupa khimar-khimar yang berada di rumah-rumah penduduk Khaybar niku. Khimar-khimar yang tinggal bersama penduduk di tanah Khaybar niku. Mboten dikandangno dhewe nduk njaba, tapi tinggal bersama penduduk. Nek cara wong desa biyen niku didekek nduk pinggire omah ngoten niku nggih. Olahe kuwatir ilang. Fanada nuli undang-undang sapa Abu Tolhah pengumuman setelah dia mendapatkan pesan dari Kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada umat Islam. Lalu Abu Tolhah menyampaikan, innallaha sak temene Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku yanhaya nikum nyegah karone Allah lan rasule ing sira kabeh, nyegah an luhumil humuri saking jarah utawa saking mangan piro-piro daginge khimar, piro-piro khimar, jamake khimarun humurun, gawe hak, nek gawe khok niku kodung. Al ahliyati kang bangsa omahan, bangsa penduduk, boten khimar liar maksudnya. Kharaja bi al wahsyiyah, kebalikane ahliyah niku khimar sing wahsyiyah, khimar alasan, khimar liar, dan niku halal. Tapi kalau khimar yang dikandangkan, khimar sing diomahno boten dilepas, niku dilarang. Fa innaha mongko sak temene khimar iku rijsun kotor, najis. Muttafaqun alaih, utawi hadis niku muttafaqun alaih. Dari hadis ini mayoritas ulama termasuk madzahibil arba'ah tanpa berusaha mencari kenapa-kenapa,
Nggih. Apa mboten nate ngonten sebab jelas ana kalimat yanhayanikum, jelas enten kalimat rijsun. Dan itu dari Rasulullah. Dan hadisnya muttafaqun alaih. Sehingga ulama niki wis mboten wani. Nemu gak nemu alasane niku mboten wani nabrak kalimat yanhayanikum ngelarang dan kalimat najis. Karena dua hal itu sudah mengindikasikan kuat bahwa khimar ahliyah itu haram. Dilarang dan divonis najis. Nah niku ngoten. Sebagian ulama ada yang memberi penjelasan. Sebagian kecil saja yang membolehkan. Sebagian ulama yang membolehkan ini. Kula terangno sing bolehkan dulu. Tapi niki di luar mayoritas ulama madzhab 4. Nek madzhab 4 niki mayoritas sedaya haram karena hukum itu yang pertama didasarkan pada dalil nakli dulu. Ketika hadisnya sudah mengatakan begitu, dengan tegas ada kalimat larangan. Larangan itu menunjukkan haram, apalagi ditambah rijsun, najis. Nah, niku sudah kuat, sudah cukup. Tidak perlu berspekulasi dengan jawaban-jawaban yang sifatnya niku akliyah. Apa wong padha-padha khimare? Apa bedane khimar alas karo khimar ahliyah? Nah niku ngoten. Iku ngene lho, lah iku kalimat ngelarang iku ya apa lho nek menurut sampean? Nggih. Kanjeng Nabi ngelarang iku soal ngene lho. Nah niki sing membolehkan nggih. Niki supaya panjenengan semerap perdebatan di kalangan ulama itu begitu. Kanjeng Nabi itu gak terkait haram itu enggak. Kasus Kanjeng Nabi melarang dan najis itu sifatnya hanya sementara. Niki sing membolehkan, tapi kita madzhab 4 niku haram. Nggih untunge nduk Indonesia niki gak ana khimar. Nggih. Dadi ndak begitu napa nggih? Ndak begitu terkait dengan kehidupan kita. Hukum khimar niki lho nggih. Ndak begitu terkait dengan kehidupan kita. Muni halal nduk pasar golek daging khimar yo gak nemu, nggih ya. Muni halal niku lho, golek daging khimar yo gak nemu, muni haram nggih gak masalah wong pancen gak ono diharamno yo enteng-enteng mawon. Golek yo gak nemu, dilarang yo gak ono. Jadi ndak ada pengaruhnya bagi kita. Cuma niki untuk keilmuan saja. Mayoritas ulama madzhab 4 itu mengikuti argumentasi dari dalil yang disampaikan itu, yaitu melarang yanhayanikum dan divonis najis. Wis cukup. Sebab sing mutusno haram, sing mutusno najis niku nggih Allah dan Rasulnya. Nggih. Tapi kemudian ada yang berspekulasi bahwa itu larangan yang niki yang membolehkan, tapi di luar madzhab 4. Bahwa itu larangan yang sifatnya itu kasuistik. Sifatnya itu karena ada peristiwa. Tidak yang sifatnya niku selamanya. Yaitu apa? Yaitu ketika itu khimar itu menjadi alat transportasi penting. Khimar itu menjadi alat transportasi penting. Kalau sampai khimar itu dimakan,
Niki argumentasine sing membolehkan, tapi sekali lagi minoritas. Niki penting kula balen-baleni soalnya nek mboten kok jenengan hanya menangkap sebagian lalu oleh kok aku biyen ngaji oleh lah. Mboten ditampung pendapat-pendapat mana yang mayoritas, mana yang minoritas, hanya mengambil sepotong dari yang didengar niku gawat. Soalnya niki ngaji niki lintas madhab. Sebab ngajine Bulughul Maram. Bulughul Maram mboten madhab Syafi'i. Walaupun sing ngarang Ibnu Hajar Al Asqalani niku madhab Syafi'i. Karena ketika itu khimar itu menjadi moda transportasi, kalau dimakan, kalau disembelih, maka orang-orang akan menjadi sulit hidupnya karena tidak ada alat transportasi lagi, terutama di wilayah Khaybar. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mereka itu karena khimar niki bukan termasuk harta yang dibagi dalam ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi dalam pembagian harta rampasan perang, khimar niku ndak termasuk yang dibagi-bagi. Nggih polahe diharamno niku wau. Sajane alasan yang kedua niku malah mendukung haram. Annahu innama nuhiya anha li annaha lam tukhammas. Karena ini ndak termasuk harta khumus. Ndak termasuk harta yang dibagi seperlima. Seperlima niku gawe Allah lan Rasule. Jadi harta rampasan perang itu yang 4/5 dibagi kepada pasukan perang. Yang 1/5 diserahkan kepada Rasulullah dan dibagi kepada umat Islam fakir miskin yang tidak ikut perang. Koyok zakate ngonten lah. 1/5 ini ku koyok zakat. Seperti zakat menemukan harta karun niku kan 1/5 khumus. Perang niku niate fisabilillah, mencari keridhaan Allah, membela agama. Lah kok dihalalkan oleh Allah harta rampasan perangnya niku menjadi rezeki yang halal, padahal itu tidak diniati, maka zakatnya menjadi 20%. Namanya khumus. Tapi khimar ini tidak termasuk yang dibagi 1/5 itu. Alasan yang ketiga, sebab khimar ini senengane mangan kotorane dhewe. Jadi hewan khimar itu hobinya, khimar ahliya nih lho nggih. Karena dia ditaruh di rumah, di kandang rumah. Nggih, mboten sing liar. Kula wau keliru, di kandangno dhewe khusus wau keliru. Jadi yang dimaksud itu khimar kandangan niku justru haram. Khimar yang liar, yang hidup di alam liar niku malah halal. Alasan yang ketiga ini yang nopo dibuat karena khimar ini polahe dheweke gak metu-metu, akhirnya kotorane dhewe niku dipangan, sehingga dikatakan najis itu karena dia seneng mangan kotorannya sendiri. Li annaha taqulul azirah. Pun argumentasi orang yang membolehkan itu kemudian dijawab,
yaitu yang pertama tidak pengaruh apakah itu menjadi sarana transportasi atau itu menjadi hewan atau harta yang tidak masuk dibagi 1/5, tidak pengaruh. Tidak masalah, tidak bisa dijadikan alasan bahwa itu tidak haram, karena jelas-jelas yang hayani dan rijsun niku wis cukup. Karena alat transportasi bisa diganti dengan yang lain. Unta banyak, kuda juga sudah mulai ada. Di Arab rodok jarang kuda. Unta banyak, malah lebih kuat di dalam mengangkut barang-barang yang lebih berat dibandingkan khimar. Jawaban yang kedua, riwayat hadis yang ketiga tadi niku enten hadise kama fi hadisi Ghalib ibni Abjur, bahwa khimar itu makanannya adalah kotoran. Nah niku dijawab bahwa hadis riwayat Ghalib bin Abjur itu adalah dhaifun sanadan wa matnan, hadis yang lemah baik dari segi jalur riwayatnya maupun dari teks matan redaksi hadisnya. Bahwa khimar itu makan kotoran itu bener. Sakruku malah enggak lah, enten malah sing bantah enggak kok. Ya wis padha karo jaran, padha karo unta dipakani. Jadi niku argumentasi yang lemah baik dari redaksinya maupun dari jalur sanadnya. Akhirnya nggih balik asal bahwa hukumnya ndak ada pilihan kecuali haram. Pun yang kedua, jadi niki mboten sepiro pengaruh dengan kehidupan kita karena ten mriki gak ono khimar. Yang ketiga, nggih nek nduk ngene bab niku hadis yang ketiga. Hadis yang ke-24. Wa an Amri binil Kharijah, lan diriwayatake saking Amr bin Kharijah, seorang sahabat Ansor yang wafat di negeri Syam. Jadi waktu Kanjeng Nabi sedo niku banyak banyak sahabat yang keluar dari Madinah, terutama semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Madinah sudah ndak kondusif. Akhirnya banyak sahabat sing mencar. Niku barokai perang nggih. Jadi kadang-kadang perang niku nggih elek, tapi kadang perang itu membawa keberkahan di sisi yang lain, yaitu umat Islam niki, sahabat niki akhirnya mboten ngelompok nduk Madinah. Akhirnya nyebar, begitu nyebar niku Islam bisa kemana-mana akhirnya. Islam akhirnya menyebar kemana-mana. Ilmune sahabat bisa diserap oleh umat Islam yang berada di luar Madinah. Jadi mboten ngelompok nduk ngene Madinah tok ilmune Kanjeng Nabi niku. Niku salah satu hikmah. Nek gak ono perang, nek gak ono kekacauan, orang nyaman, nggih gak metu-metu. Akhirnya Islam niku mboten ten pundi-pundi nduk Madinah tok. Termasuk Islam iso teko Indonesia niku kan nggih diantarane karena konflik-konflik era-era terdahulu di negara-negara Islam. Perang saudara, perang dengan negara lain, terus wong Islam kalah, kocar-kacir, lari niki nggawa agamae. Akhirnya nggih bisa sampai ke sini. Termasuk
saking Yaman niku, karena Yaman dulu nggih perang. Nggih. Perpindahan dari kerajaan menuju republik niku nggih pertumpahan darah. Terakhir Yaman perang saudara nggih, Yaman Utara, Yaman Selatan niku. Nggih banyak juga yang datang ke Indonesia. Sehingga Indonesia niki dadi jujukane para habaib niku nggih termasuk barokahe perang ten mriko. Akhirnya keturunane Kanjeng Nabi kathah sing ten mriki. Nah niku nggih Gusti Allah gawe cerita niku ngonten. Kala ngendika sapa Amr bin Kharijah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomongi ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina ing dalem tanah Mina. Tidak lain yaitu ketika musim haji. Nggih. Mina itu menjadi wilayah yang paling banyak ditinggali, diinepi, ditempati selama orang melaksanakan ibadah haji. Nggih Mina niku. Nggih. Ula, Wusta, Aqabah, Jamarot niku sedaya nduk Mina. Nggih. Nafar awal, nafar sani niku juga bubarane nggih saking Mina. Nang Arafah niku mek diluk tok ketika wukuf niku, tawaf sekaligus sa'i niku nggih diluk tok ten Mekah niku, mari ngoten balik ten ngone Minah malih. Nggih, dan buyare niku saking Mina. Buyarane jamaah haji niku saking Mina. Walaupun dari sa'i itu ada tahallul, namanya tahallul sughra, tapi tahallul kubro itu di Mina niku. Melok nafar awal nopo nafar sani niku di Mina niku. Sehingga dulu Kanjeng Nabi niku ketika menyebarkan Islam kepada selain penduduk Mekah niku nyegat jamaah haji nggih ten Mina. Baiatul Aqabah yang pertama maupun yang kedua niku Aqabah niku nggih ten Mina. Masjid Aqabah niku jenengan nek mantun lontar jumroh sing terakhir niku sebelum berangkat ke Mekah belok kiri nangone terowongan Mahbas Jin niku di ujung niku sadurunge belok kiri enten Masjid Aqabah. Itu masjid tempat Kanjeng Nabi mengikat janji dengan penduduk Madinah dalam Baiatul Aqabah Ula dan Baiatul Aqabah Saniyah. Nah, termasuk peristiwa yang diceritakan niki ketika Kanjeng Nabi berada di Mina, diceritakan oleh sahabat Amr bin Kharijah, wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku ala rokhilatihi, tetep ing atase ndukur tunggangane Kanjeng Nabi, numpak unta Kanjeng Nabi. Berada di atas unta, Kanjeng Nabi menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat kepada para sahabat yang ketika itu melaksanakan ibadah haji. Ini tentunya haji wada. Soalnya Kanjeng Nabi niku sak umur hajine nggih sepisan niku. Haji wada niku. Wulan Dzulhijjah Kanjeng Nabi haji ganti tahun. Jadi haji wada niku tahun 10 Hijriah. Akhir tahun. Akhir tahun kan bulan Dzulhijjah niku. Nanti masuk tahun ke-11 Muharram, Safar, Rabiul Awal Kanjeng Nabi pun sedo. Jadi 3 bulan setelah Kanjeng Nabi haji niku meninggal dunia. Dan hajinya nggih sekali niku Kanjeng Nabi. Nggih, hajine Kanjeng Nabi nggih sekali niku. Tahun ke-10 Hijriah niku. Sehingga di Mina niki nggih pas peristiwa niku. Peristiwa Hajjatul Wada, Kanjeng Nabi menyampaikan khutbah. Mulane ten Mina niku nggih dadi khutbah niku ndak cuma di Arafah. Sama-sama sunnah, di Mina niku juga ada khutbah. Tapi yang terkenal khutbah ketika wukuf.
Di Mina niku nggih enten dongane maktab-maktab niku juga diadakan koyok ngaji ngoten nek mriki bahasane koyok ngaji. Tapi Kanjeng Nabi ketika itu berduduk di atas tunggangan, di atas unta. Nah niki sing diceritakno walu abualan hale utawi air liure ilere unta niki iku yasilu mili netes apa air liure unta ala katifi ing atase pundak ingsun Amr bin Kharijah niki. Artinya Kanjeng Nabi mboten ngelarang Amr bin Kharijah sampe ojo nduk kono engko kenek tetesane air liure iki lho. Mboten nate ngelarang wonten Kanjeng Nabi niku. Amr bin Kharijah juga tidak berusaha menghindar. Nggih. Itu kemudian menjadi kesimpulan dari para ulama bahwasannya yang pertama air liur unta itu suci. Yang kedua tidak hanya unta, karena unta niku hewan yang halal dimakan dagingnya nggih. Maka semua air liur nggih, semua air liur dari hewan yang halal dimakan itu menjadi suci. Melok hadis niki menjadi dalil bahwa air liur unta bahkan semua hewan yang halal dimakan dikiaskan dengan niki unta niki niku menjadi suci. Meskipun air liur niku sekilas nggih, air liur niku nggih. Sekilas niku menjijikkan. Nggih pancen menjijikkan mboten usah air liure hewan. Ilere menungso ae lho nggih. Jenengan kok kenek tetes ilere menungso ngoten wis langsung enten. Ngoten wis. Langsung golek tisu diwisui. Padahal mboten najis. Itu juga kenapa, karena niki terkait dengan air liur anjing yang kemarin dulu nih kok. Kanjeng Nabi ndawuhna idza walaghal kalbu. Niku juga terkait dengan air liur yang dalam pandangan madzhab Maliki itu tidak najis. Nggih, dalam pandangan madzhab Maliki itu tidak najis. Kanjeng Nabi niki pandangannya madzhab Maliki. Kanjeng Nabi memerintahkan supaya air liur anjing yang menjilat wadah dibasuh 7 kali itu nggih karena terkait jilatan niku. Jilatan niku gak usah jilatane anjing, jilatane menungso mawon. Nggih. Nggih ngapunten nek anake misale, anake niku disayang tapi nek anake niku ndilat-ndilat tangane jenengan, dilat-dilat pipi niku nggih diusapi. Nggih. Dadi karena terkait jilatan niku macem-macem versine niku enten sing ngarani jijik, enten sing ngarani iku nggone panganan ya. Sumber bakteri niku ten mriku macem-macem ya. Gampang nular iku justru ndongone lidah itu. Air liur niku mengandung banyak penyakit ten mriku, macam-macam penilaiane niku. Karena itu maka nek didilat basuhen niku pandangannya madzhab Maliki, mboten ngarani najis tapi terkait jilatan niku. Nggih. Wong didilat menungso ae kita gigu kok apa maning didilat hewan. Tapi dalam hadis ini air liurnya unta itu dibiarkan saja oleh Amr bin Kharijah. Padahal lumrahe air liur, lumrahe jilatan itu menjijikkan. Nggih. Dan Kanjeng Nabi tidak menyuruh Amr bin Kharijah pergi. Amr bin Kharijah juga tidak merasa keberatan. Bahkan dia dengan bangga menceritakan. Nggih. Nek malah melok versine ulama sing
menghubungkan dengan tabarruk, ngalap barokah. Ngene iku karena Amr bin Kharijah ndak mau pergi sebab dia ingin mendapat keberkahan dari unta yang ditunggangi oleh Rasulullah. Sampai koyok ngonten sahabat niku. Segala sesuatu yang menempel pada diri Rasulullah niku diperebutkan sebagai keberkahan saking cintai nang Kanjeng Nabi. Niku biasanya juga digawe dalil Amr bin Kharijah tabarruk dengan air liur dari untanya Rasulullah. Nah niku nggih ngonten niku nggih sah-sah mawon mengambil argumentasi seperti itu. Tapi kita tidak sedang membahas terkait barokah. Kita sedang membahas terkait hukum apakah ini suci ataukah ini najis. Sebab terkait air liur jilatan anjing niku dihukumi najis madzhab Syafi'i, dihukumi suci madzhab Maliki. Tapi terkait air liurnya unta niki dihukumi suci. Ulama sepakat niki. Ulama sepakat bahwa air liurnya unta niku wis mboten enten khilaf malih nek ten mriki. Mboten enten sing ngarani najis, wis mboten enten. Jelas dihukumi suci karena niku wau. Kanjeng Nabi gak ngongkon nyingkre, Amr bin Kharijah nggih tenang, bahkan bangga menceritakan di samping dalil aklinya unta itu hewan yang halal dimakan. Dagingnya suci, halal dimakan sehingga air liurnya pun tidak masalah. Nah niku ngonten. Walu abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Lan nyokhake sapa Tirmidzi ing hadis. Sampun. Wa an Aisyata wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Nggih, monggo bagus. Nggih. Lah. Nggih, bener pertanyaannya bener. Apa beda air liur dengan air muntahan? Kadang wong turu niku ngiler. Ngiler niku enten kalih. Niki padha-padha bahas ngiler, nek muntah pun jelas. Nggih, muntah sudah beda, bahasa Arab nggih beda, qoi mboten lu'ab. Nek lu'ab niku air liur, nek qoi niku muntah. Kalau muntah niku najis. Air muntahan niku najis. Jadi prinsipnya ngenten, kalau makanan atau cairan itu sudah masuk ke dalam perut, lalu keluar itu lewat jalan manapun, lewat jalan bawah, belakang berupa kotoran niku ya najis. Atau keluar lewat atas mulut niku juga najis. Kalau sudah masuk ke dalam perut maidah. Kalau sudah masuk ke dalam perut, keluar lewat mana saja najis. Bahkan misalnya keluar lewat usus misalnya. Ususnya niku dibolongi nggih. Kados misale wong sing mboten saged BAB niku lho nggih, digaekno lubang nduk perut, itu walaupun lubangnya tidak disebut lubang anus, mboten dubur, tapi itu juga najis keluar dari manapun. Kalau sumbernya itu dari perut niku hukumnya najis. Tapi kalau belum keluar tidak disebut najis. Jadi dalam perut kita itu juga tersimpan kotoran. Selama belum dikeluarkan tidak bisa disebut najis. Ya. Menungso iku nang dinding nggawa najis. Nggawa najis nek ditokno, nek durung ditokno mboten diarani najis cara fikih.
Lah, air liur niki balik nanggone luap liur. Air liur itu ada dua ketika orang tidur. Ketika orang tidur nggih. Ada yang air liur itu bersumber dari mulut atau paling banter kerongkongan. Nggih. Kerongkongan napa tenggorokan sing saluran makan niku tenggorokan nggih. Nek kerongkongan saluran nafas. Napa kualik? Nggih. Nah, pokok nduk leher lah. Niku selama masih berada di wilayah mriki lalu keluar niku masih suci. Tapi kalau dari perut misale nggih, misale niku metune niku wis metu panganan sing wis campur macem-macem ngono. Nek sik nduk mulut niki kan paling sego tok, wonten nggih ya. Berarti segoe wau durung campur. Tapi nek wis ana sego, ana bumbu, ana dodo campur dadi siji niku berarti teko perut. Terus baunya juga pasti tidak enak nek wis medal saking perut niku. Lah nek air liur yang seperti itu lah niku baru dihukumi najis. Nggih. Biasane karena posisi tidurnya perut lebih tinggi daripada kepala. Akhirnya ada nopo mengalir dari perut menuju lubang mulut karena letaknya lebih bawah. Misalnya perutnya niki nduk dhuwur, kepalanya nduk nisor mboten bantalan. Tapi kalau tidurnya memakai bantal ngiler niku suci. Walaupun bau. Sama dengan air liurnya unta niki wau nggih bau. Cuma selama belum atau tidak keluar dari sumber perut, dari perut, maka niku masih dikategorikan suci. Air ludah, air liur termasuk niki lho, umbel ngapunten. Niki walaupun menjijikkan tapi tidak masuk kategori najis. Menjijikkan secara bahasa tapi tidak secara syariat. Secara syariat tidak disebut najis. Sebab nek diarani najis mangke berat. Nek ana wong pilek niku begitu meler ngenten lah najis. Iso batal wudune lakan nggih. Kok batal wudune salate nggih. Salate batal nek meler ngoten lah berat. Nggih. Walaupun niki nggih menjijikan nek ditoletno wong ngoten nggih wong ngamuk mesti. Nggih. Nah, tadi kaidahe ngoten kalau masih berada di wilayah kepala baik niku yang di mulut atau yang di hidung niku hukumnya masih kategori suci. Tapi kalau sudah keluar dari perut berupa mutah atau berupa iler wau sing turu tapi nek mboten turu mboten mungkin. Nek mboten turu berarti mutah niku wau. Terus mutah lah niku mboten turu. Tapi kalau tidur niku bisa dari perut kalau kepalanya lebih rendah daripada perut. Wonten nggih. Nggih, sampun enten malih. Sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.